Dulu saya pengen masuk ke Fakultas Sosial Politik di UGM. Jadi semacam jurnalis atau orang yang berkecimpung di bagian politik. Betul. Dan lain sebagainya. Itu dulu. Sasa, Sarapan Sabda hari ini senang sekali karena dapat berjumpa dengan para penonton Sarapan Sabda dalam edisi Bincang-Bincang Santai dengan seorang Romo, Imam Keuskupan Agung Semarang. Romo yang masih fresh, Romo yang masih lagi panas-panasnya ini. Dia baru saja ditabiskan pada tanggal 29 Juni kemarin. Beliau adalah Romo Gregorius Primadedi Saputro. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, brother. Semangat terus Romo. Semangat. Wah, Sekarang ini mungkin boleh buka masker dulu ya Romo. Boleh. Sebentar. Dan kita sudah menjaga jarak 1 meter. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang di Romo. Tapi sebelumnya kami dan juga para penonton berterima kasih atas kesediaan Romo Dedi meluangkan waktu sejenak setelah tabisan kemarin sudah cukup capek dan hari ini masih berkenan untuk berbincang-bincang santai Romo. Ya, sama-sama. Hari ini mungkin teman-teman penasaran ketika melihat acara tabisan kemarin 29 Juni Romo beserta Romo Andri ditabiskan, sekilas kok cepat banget. Tetapi orang mungkin tidak mengetahui bagaimana sih perjalanan imamat yang begitu panjang yang Romo jalani. Mungkin dapat diceritakan Romo, apakah Romo sudah tertarik sejak kecil menjadi imam? Lalu bagaimana perjalanan di seminari itu? Monggo Romo Dedi. Para penonton yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Perkenalkan, saya Romo Dedi, Romo Keuskupan Agung Semarang. Kalau ditanya kapan Romo awalnya pengen jadi Romo, saya lupa kapan pertama kali malah lupa Romo mengatakan pengen jadi Romo. Yang pasti saat saya SD itu sudah pengen jadi Romo karena jubah putih. Jubah putih Romo. Dulu para Romo yang berkarya di paroki saya, paroki Marganingsih Kalasan, saat ke wilayah itu menggunakan motor Mega Pro. Lalu jubahnya digulung di dalam jaket. Lalu sampai saat di kapel wilayah, Romo turun dari motor, jaketnya dibuka dan tergerailah jubah putihnya. Sebagai anak kecil, Miss Dinar ada perasaan, sangar. Aku juga pengen memakai jubah putih seperti itu. Betul. Akhirnya efeknya saat saya misinar itu memakai jubah misinar pertama kali dan melepaskannya terakhir, mencari yang paling pas yang mana gitu. Ya betul. Itu SD. Tapi SMP itu tidak terlalu menggema dalam hati untuk menjadi Romo. Karena punya impian yang lain. Entah itu SMA, saya dulu pengen masuk Vanlit atau JB Jebrito atau SMA 8 Jogja. Sudah try out, tinggal masuk. Kuliah pengen di UGM, tapi berubah semuanya saat retret di Sangkal Putung. Waktu itu temanya Who am I? Apa mimpimu? Muncullah mimpi-mimpi waktu kecil. Lalu saat saya refleksi, menuliskan di lembar refleksi, Romo pembimbing, Romo Doni PR itu membaca, ono sing pengen jadi Romo ini, ada yang pengen jadi Romo. Terus didekatin kan, terus disemangati, daftar seminari Mertoyudan saja. Apa itu seminari Mertoyudan? Terus saya dijelaskan sedikit. Pada akhirnya entah keberanian dari mana, sekeluarnya dari gerbang Panti Semai di Sangkal Putung, di atas motor Semes biru, saya diboncengkan bapak saya. Saya tuh ngomong ke bapak saya, Pak, nek aku daftar seminari piye? Pak, kalau aku daftar seminari bagaimana? Jawabannya? Pak, saya kaget kan. Saya juga nggak terlalu optimis akan mengizinkan. Karena waktu itu bapak saat saya mengungkapkan mau sekolah di Vanlit, opo kowe iso le urip berasrama jauh dari orang tua. Jadi sudah pesimis orang tua saya. Nah, saya merasa paling juga nggak diizinkan. Ternyata diizinkan. Lalu bapak saya yang gercep cepat ke paroki mencari pendaftaran dan saya diterima di seminari Mertoyudan. Dan perjalanan saya itu 14 tahun formasi. 4 tahun seminari Mertoyudan. Setahun Jangli Semarang. 4 tahun di Kendungan. Setahun top tahun pastoral di Mertoyudan, seminari Menengah Mertoyudan. Kembali lagi ke Mertoyudan. Ya, lalu 3 tahun di Roma studi teologi. Lalu kembalinya dari Roma masa pradiakonat
dan diakonat di Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari. Dan kemarin saya dilahirkan kembali menjadi imam Keuskupan Agung Semarang. Mekaten, gitu kan. Wah, luar biasa Romo. Tapi tadi Romo sudah bercerita ada ternyata impian lain sebelumnya. Kalau kami boleh tahu, kira-kira dulu Romo mau jadi apa sih sebelum ada cita-cita jadi Romo itu? Kira-kira apa Romo? Dulu saya pengen masuk ke Fakultas Sosial Politik di UGM. Jadi semacam jurnalis atau orang yang berkecimpung di bagian politik. Betul. Dan lain sebagainya. Itu dulu. Dan sekarang menjadi jurnalis Kristus sendiri Romo. Amin. Dan kami juga sangat bangga kemarin rekan-rekan komunitas sangat berbahagia karena Romo bisa ditabiskan di kapel ini. Tepat di sini Romo ditabiskan kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal tahbisan nih Romo, tentu ada mungkin rasa atau perbedaan yang Romo rasakan sebelum dan sesudah menjadi imam ketika ditabiskan oleh Monsinyur Ruby kemarin. Kira-kira ada nggak sih Romo perbedaan perasaan itu Romo? Rasanya itu seneng. Bersyukur. Tapi kalau perbedaan secara kodrati, sifat dan watak itu tidak ada. Tidak ada Romo ya? Dedi yang dulu ya Dedi yang sekarang. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan. Setelah jadi Romo semakin apa gitu. Suci ya. Tapi secara ontologis, secara fungsi dan secara martabat, saya dimasukkan dalam sebuah misi Tuhan dan saya menjadi Kristus yang lain. Nah, itu yang butuh perjuangan dan kesetiaan hari demi hari agar wajah Kristus semakin nampak dalam pelayanan saya. Betul. Seperti itu. Tapi kalau kami boleh tahu kira-kira moto kemarin Romo apa ya Romo? Dan diambil dari Injil mana? Moto tahbisan kami adalah damai sejahtera bagimu. Bisa diuraikan kira-kira apa maksud dari damai sejahtera itu Romo? Damai sejahtera itu bukan sekedar sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu bukan seperti itu. Betul. Tapi damai sejahtera itu kepenuhan hidup. Ya kesehatan, pekerjaan, kebahagiaan, ketentraman batin, semuanya. Dan itu adalah rahmat pertama dari Kristus yang bangkit. 2000 tahun yang lalu murid-murid itu ketakutan. Takut ditangkap orang-orang Yahudi. Lalu tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Lalu mengatakan damai sejahtera bagimu, Pax Vobis. Lalu sambil mengatakan itu ditunjukkanlah bekas luka paku di tangan dan di lambung yang ingin mengatakan itu aku yang tersalib itu sama dengan yang bangkit. Maka Yesus pun menyertai kita sampai hari ini. Sama, saya sadar ditahbiskan di saat pandemi COVID-19. Betul. Kita dilanda kegelisahan, ketakutan. Maka damai sejahtera itu menyapa hati kita lagi, nentrem ke hati, membawa harapan. Dan harapan kita semakin diteguhkan dan akhirnya kita bersukacita karena Yesus menawarkan damai yang dunia tidak berikan. Itu brother. Betul Romo, baik. Ternyata itu dibalik moto Romo damai sejahtera bagi kamu. Nah, kami juga ingin mengetahui sedikit nih Romo. Kira-kira ada nggak bocoran atau mungkin bagi penonton yang belum menyaksikan kemarin, di manakah tempat Romo bertugas selanjutnya? Monsinyur Robertus Rubiatmoko mengutus saya di Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Wah, Santo Petrus Paulus Klepu. Jadi saya sangat senang mendapat Paroki Klepu. Maka kula nuwun bagi umat Paroki Klepu yang menyaksikan, saya akan datang ke Klepu. Baik. Kemarin ada sepertinya pesan dari Monsinyur Ruby untuk di Paroki Klepu, apa yang kira-kira Romo akan rencanakan ke depannya sebagai Romo Vikaris ini Romo? Tentu bekerja sama dengan tata pengembalaan pastor paroki. Betul. Maka saya belum tahu nanti diserahi tugas apa khusus di Klepu, tapi besok saya akan ke Klepu untuk sowan Romo paroki dan bertemu mungkin para dewan pastoral paroki dan kula nuwun sekalian nyantrik sedikit-sedikit sehingga per 1 Agustus saya siap melayani di Paroki Klepu. Wah, berarti 1 Agustus kita sudah berpisah dari sini Romo ya? Berpisah. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal panggilan, soal juga tahbisan imamat kemarin tentu tidak dapat terlepas dari dukungan orang-orang di sekitar Romo. Terlebih dari lingkungan terdekat. Nah, hari ini Romo Dedi secara langsung akan mau menyapa nih para orang-orang yang sudah mendukung panggilan Romo. Yang pertama mungkin dari keluarga, juga dari Romo-Romo, dan bagi umat sekalian. Adakah pesan-pesan khusus yang Romo ingin sampaikan, rasa terima kasih, dan sebagainya? Monggo Romo. Tentu tidak bisa saya sebutkan semua di video yang singkat ini.
Untuk semua yang terlibat dalam formasio saya, pendidikan calon imam selama 14 tahun, saya mengucapkan pertama terima kasih. Betul. Karena saya merasa dikasihi dan ditemani seluruhnya orang-orang yang terlibat. Maka karena saya dikasihi itu, saya siap untuk membagi kasih itu kepada orang lain. Yang kedua, mohon maaf kalau seandainya dalam perjalanan panggilan ada salah-salahnya, ada kelemahan dan kerapuhan. Dan yang ketiga, mohon doa agar saya setia, bahagia, dan bisa menjadi imamnya yang kudus, baik hati, dan rendah hati. Amin. Kalau dari tadi sudah sapaan umum, kira-kira dari orang tua sendiri Romo, lingkungan terdekat, kira-kira ada nggak sih Romo yang ingin sampaikan kepada orang tua, atau juga sekaligus ya Romo, adakah pesan-pesan yang disampaikan orang tua kemarin kepada Romo? Adakah Romo? Moga. Banyak yang ingin disampaikan, tapi lagi-lagi di video yang singkat ini, kepada Bapak Ibu, keluarga besar Dirjo Susanto dan Mujiono, saya mengucapkan terima kasih. Betul. Sekali lagi terima kasih dari dalam hati yang paling mendalam, bahwa ternyata saya dikasihi tadi, pengalaman dikasihi, dan mereka itu berpesan, ibu saya selalu berpesan bahwa menjadi pribadi itu yang tekun dan sabar. Kalau seandainya ada dua hal itu, saya rasa seberat apapun pelayanan bisa terlewati dengan gembira dan dengan setia. Itu. Romo. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih Romo atas kesediaan Romo bincang-bincang santai, dan kami semua tentu berharap agar Romo dapat menjadi imam yang tadi setia, tekun, dan juga rendah hati dalam melayani umat yang dipercayakan kepada Romo. Bekatan Romo? Ya, terima kasih Frater. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Gregorius Primadina Saputro pamit undur diri. Sampai jumpa, matur nuwun dan berkah dalam.